Dan saat ini kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Beliau adalah Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia di Bandung, Jakarta, Bekasi, dan Tasikmalaya. Beliau menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pekerja Pusat Gereja Bethel Indonesia dan juga menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Karisma Bandung. Selain itu, beliau adalah seorang pembaca radio, televisi, seminar, dan berbagai kegiatan kerohanian di Indonesia maupun luar negeri. Beliau telah menulis 8 judul buku, yaitu Sikap Pemenang, Pria Antik Wanita Unik, Harta, Berkat atau Bencana, Rindu untuk Melayani, Walau Dijepit Tetap Melejit, Mengubah Utang Menjadi Uang, Makin Tertekan, Makin Berkemenangan, Menjadi Berkat Berbuah Lebat. Wow, sangat luar biasa, dan beliau juga adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai dalam penggembalaan, misi, dan juga dalam organisasi Kristen. Beliau telah menikah dengan Ibu Lenawati Tanujaya dan dikaruniai 3 orang putri yang bernama Jessica, Jovita, dan Joy. Saat ini sudah memiliki 2 orang menantu, yaitu Bonar Tanujaya dan Christopher Santoso, dan juga dikaruniai 2 orang cucu, yaitu Benayah Immanuel dan Nathaniel. Langsung saja Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu punya pertanyaan, maka Bapak Ibu kami ingatkan untuk dapat menuliskan pertanyaan tersebut ke kolom chat, ke chatroom Strip Nile. Saat ini mari kita berikan tepuk tangan untuk menyambut Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Silahkan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. Terima kasih untuk kesempatan saya bisa bicara di Alfa ini. Terima kasih untuk Pak Budiman, Pak Daniel Denso, juga rekan-rekan hamba Tuhan yang lain yang ada di layar Zoom ini. Hari ini saya ingin berbagi satu hal yang berkaitan dengan penginjilan yang merupakan tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Dan tema yang dimintakan untuk saya sampaikan adalah ini. Evangelism in every city. Ya, penginjilan di semua kota. Saudara-saudara, kekristenan itu ditandai dengan 2 kata yang penting. Yang pertama adalah come, dan yang kedua adalah go. Marilah dan pergilah. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi pertama Tuhan mengundang kita yang penuh dengan beban masalah untuk datang dipulihkan, diperbarui oleh Dia. Tetapi setelah mendapatkan persekutuan dengan Tuhan, kita harus pergi. Pergilah, beritakanlah Injil. Nah, saudara, kalau saya lihat teladan Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam dunia, ternyata dia pergi ke berbagai tempat untuk membagikan kabar baik. Matius 9 ayat 35 berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi dia melayani semua area, mau kota, mau desa, dia kunjungi, dia layani supaya orang mendengar berita keselamatan yang membawa pada kehidupan yang kekal. Saya percaya tugas ini juga kita harus lakukan pada masa kini di setiap kota. Ada seorang yang bernama Agustinus yang berkata, tanpa Yesus aku tidak dapat melakukan apapun, tapi tanpa aku, Yesus tidak mau melakukan apapun. Artinya Tuhan mau memakai kita menjadi kawan sekerjanya. Ibu Teresa dari Avila pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Karena itu mari kita menjadi kaki tangan Yesus untuk membawa kabar baik kepada dunia yang terhilang di setiap kota, di setiap desa, dimanapun kita berada. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat panggilan untuk memberitakan Injil. Mengapa kita sangat didorong untuk memberitakan Injil, dan kita telah mendengar tadi bahwa Alfa merupakan salah satu cara Tuhan yang sangat efektif untuk bisa memenangkan jiwa untuk menjadi tools dalam pemberitaan Injil. Karena kadang-kadang orang berpikir caranya bagaimana, dan Alfa menyediakan sarana yang sangat kita butuhkan. Tetapi ada beberapa motivasi Alkitabiah untuk kita memberitakan Injil. Pertama,
Kita memberitakan Injil karena panggilan dari atas. Panggilan pengutusan dari Allah Bapa Sorgawi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa sebagai muridku. Ini adalah pesan terakhir ketika Yesus akan naik ke sorga. Dikenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ini amanat, perintah, bukan anjuran. Kalau anjuran diikuti boleh, tidak diikuti nggak apa-apa. Tapi kalau perintah harus dilakukan. Saudara, Yesaya pernah mendengar suara Tuhan. Siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Dan biarlah kita juga siap untuk menerima panggilan pengutusan itu. Saya teringat pada waktu saya lulus SMA, saya sudah mendaftarkan diri ke sekolah yang saya minati dan saya diterima, saudara sekalian. Dari ribuan orang, cuma 75 orang seingat saya yang diterima pada jurusan itu. Saya bawa koran yang memuat nama saya sebagai salah satu orang yang terdaftar di sana, yang masuk di dalam tes saringan masuk itu, dan saya letakkan di kasur, saya berlutut, saya berterima kasih kepada Tuhan. Ternyata waktu saya berdoa untuk bersyukur, tiba-tiba seperti Tuhan bicara di hati saya, memberikan impresi yang sangat kuat. Tinggalkan cita-citamu, masuk sekolah Alkitab, layani aku. Wah, saya menjadi gelisah, karena saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus sekolah Alkitab, lalu meninggalkan sekolah yang sudah menerima saya. Berhari-hari saya bergumul dengan Tuhan, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan. Ya memang benar, saudara ya. Dan akhirnya saya menyadari kalau saya bertempur sama Tuhan, kan nggak mungkin kita yang menang, kita pasti kalah daripada babak belur. Akhirnya saya bilang, ini aku, utuslah aku. Dan sejak itu saya memberikan hidup, masuk sekolah Alkitab, dan kemudian saya melayani Tuhan. Dulu saya berpikir melayani Tuhan itu enak. Ternyata memang enak, sebab tidak ada hidup yang lebih indah selain melayani Tuhan. Bukan enak-enakan, masalahnya banyak, tantangannya banyak, tapi Tuhan selalu memberikan kemenangan. Inilah yang namanya calling, panggilan dari atas. Kalau orang ada calling dari Tuhan, seberat apapun tantangannya, dia tidak akan mundur, saudara. Dia tetap akan maju, karena dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Punya uang, nggak punya uang, gereja kecil, gereja besar, pelayanan sulit, pelayanan mudah, ketemu orang yang ramah, ketemu orang yang sulit, kita tetap maju karena kita mendengar panggilan dari atas. Saya harap saudara mendengar panggilan dari atas melalui pertemuan Alfa ini, karena Tuhan telah berbicara bahwa tugas orang-orang percaya adalah memberitakan Injil. Yang kedua, saudara, saya juga melihat ada panggilan dari bawah, yaitu jeritan orang-orang di alam maut, di Hades, dan juga di neraka kelak, di lautan api kelak pada akhir zaman. Saudara, di dalam Lukas 16 ayat yang ke-24, kalau saudara nanti lihat di rumah, ada peristiwa, ada orang yang mati, namanya Lazarus, lalu dibawa ke pangkuan Abraham. Lalu ada orang kaya yang juga mati, dijemput bukan oleh malaikat, tapi oleh setan, dan dibawa ke Hades, alam maut. Di sana dia sudah menderita dengan nyala api yang dia rasakan. Lalu kemudian yang menarik, ayat 27 dan 28 dari Lukas 16, ini orang yang ada di Hades itu, di dalam tempat sementara penghukuman tersebut, dia kemudian ngomong begini, saudara, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapak Abraham, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Saudara, tiba-tiba di alam maut itu, ini spirit penginjilan daripada orang ini mulai muncul. Sepanjang hidup nggak pernah dengar Injil, nggak mau percaya Tuhan, tapi sudah menderita, dia ingat, aduh aku kesakitan dan aku masih punya 5 saudara di rumah. Tolong, ini Lazarus yang sudah mati dibangkitkan lagi supaya dia memberitakan Injil ke sana. Tapi apa yang terjadi? Abraham berkata nggak bisa. Karena mereka sudah punya kesaksian Musa,
dan para nabi. Dengarkanlah itu. Artinya apa? Ada Alkitab yang sudah diberitakan. Kamu harus percaya kepada hal itu. Nggak perlu ada orang mati yang dibangkitkan lalu memberitakan Injil ke sana. Ada bahan-bahan bagus dari Alfa, apalagi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sekarang dengan orang-orang Indonesia yang bicara. Dan kalau engkau tidak mau mendengarkan hal itu, cara apa lagi yang harus dilakukan supaya mereka bisa percaya kepada Kristus? Ini panggilan dari bawah yang kita harus responi. Sebab kalau kita cuek, tidak peduli, ada panggilan dari bawah. Dari orang-orang yang terhukum di alam maut dan kelak di neraka yang akan menjerit karena mereka sebetulnya sangat merindukan kabar baik dari kita semua. Yang ketiga, ada panggilan dari sekeliling kita, yaitu generasi yang belum percaya di sekitar kita, generasi yang terhilang. Saudara mungkin dengar ada artis-artis Korea cantik, ternama, follower banyak, kaya raya, tapi mati bunuh diri. Dan itu bukan cuma satu, bisa belasan seperti itu. Kenapa? Hati kita ini nggak bisa diisi hanya dengan popularitas, dengan kekayaan, dengan Lamborghini, Ferrari. Hati kita hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Dan kalau tidak ada Yesus di dalam hati seseorang, maka kegelisahan itu akan ada. Saudara, dan itulah yang terjadi dengan generasi ini. Yesus berkata, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Maukah kita menjadi alat Tuhan untuk memperkenalkan Injil? Injil adalah kabar baik, berita sukacita tentang Yesus Kristus. Orang seharusnya mati masuk neraka karena berdosa. Tapi kalau percaya, Kristus yang telah mati di salib itu telah rela menanggung segala hutang dosa kita dan kita akan diselamatkan. Roma 10 ayat 14 dan 15 berkata, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, orang akan percaya kepada Tuhan dan diselamatkan ketika ada berita Injil yang disampaikan. Dan saya rasa bahwa bahan-bahan dari Alfa ini sangat relevan sekali, sangat mudah sekali dicerna, apalagi dengan video-video sangat kontekstual, saudara. Sehingga orang yang sama sekali belum mengenal Tuhan, nggak usah susah-susah mesti lihat ayat yang panjang, lebar, pembahasan teologis, perdebatan teologis. Bukan itu. Tetapi kesaksian-kesaksian dari orang yang diubah, dan terutama karya Roh Kudus akan membuat banyak orang diselamatkan. Mari kita punya kehausan untuk menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Yang keempat, saya melihat ada panggilan dari belakang. Dari mana? Dari Golgota, dari Kalvari, peristiwa 2000 tahun yang lampau, ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan semua orang yang mau percaya kepadanya. Bukankah berita keselamatan ini harus disebarkan? Injil bukan untuk kalangan sendiri. Kalau saudara yang ada di layar Zoom ini sudah pernah mendengar Injil 10 kali, 100 kali, 1000 kali, puluhan ribu kali, masih banyak orang di luar sana yang sama sekali belum pernah mendengar berita Injil. Apakah karya Kristus akan menjadi sia-sia bagi orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil? Bukankah kita seharusnya menjadi tangan Allah untuk membawa kabar baik ini kepada mereka supaya diselamatkan? Dan saya mau katakan, walaupun engkau orang sederhana, tidak berpendidikan yang tinggi, tapi kalau saudara rindu membagikan berkat firman, engkau bisa dipakai Tuhan luar biasa. Keluargamu bisa diselamatkan melalui kesediaan saudara. Saya mau katakan, saya bukan berasal dari keluarga Kristen. Keluarga kami semua dulu latar belakang penyembah berhala, saudara. Orang pertama dalam keluarga kami yang bertobat adalah ibu dari nenek saya. Dan dia adalah orang yang sangat sederhana. Dan ketika Injil dia terima pertama kali dari seorang misionaris yang masuk ke pedalaman Kalimantan Tengah. Karena dia tinggal di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, saudara. Nah, waktu dia dengar hal tersebut, dia mulai percaya kepada Tuhan. Dan nenek saya ini orang yang suka cerita kepada keluarganya, saudara sekalian.
suaminya marah, anak-anaknya nggak suka, karena nggak ada yang Kristen satupun di keluarga kami. Tapi dia tiap hari berdoa, tiap hari nyanyi lagu rohani. Dan akhirnya Tuhan mulai menjamah keluarga kami satu persatu. Orang kedua yang bertobat di keluarga kami, ayah saya. Sejak itu satu demi satu, anggota keluarga kami menerima Yesus, dibaptis, bertobat. Sekarang ini kira-kira ada 150 orang anggota keluarga kami yang jadi Kristen. Dan di antara kami, ayah saya itu 9 bersaudara, 5 orang jadi pendeta. Di generasi saya, ada saya dan juga sesepupu saya cukup banyak yang jadi pendeta. Generasi berikutnya, anak saya, beberapa orang jadi hamba Tuhan, juga yang selevel dengan dia. Saudara, dan kami melayani di berbagai kota yang berbeda-beda. Kami memberitakan Injil, membaptiskan orang yang percaya kepada Yesus. Beberapa hari yang lalu kami baru kumpul di Surabaya, saudara sekalian. Hampir 100 orang anggota keluarga kumpul sama-sama supaya bisa kenal, terutama generasi yang sudah cucu atau cicit, kalau nggak ada yang ngumpulin, nggak ada yang kenal satu dengan yang lain. Dan kami juga mulai memikirkan siapa di antara keluarga yang belum sungguh-sungguh kenal Yesus. Atau kalau mereka menikah, apakah pasangannya sekarang menjadi orang yang percaya atau belum. Dan kita melakukan sungguh-sungguh dengan doa, dengan upaya, dengan kesaksian. Dan dari keluarga kami, banyak orang jadi hamba Tuhan. Dan sudah ribuan orang yang kami baptis. Maksudnya ribuan orang dari berbagai gereja yang berbeda-beda kota itu dibaptis oleh hamba-hamba Tuhan yang berasal dari keluarga kami, keluarga Abraham, saudara-saudara. Tapi kita nggak bisa sombong. Dan kemarin saya ingatkan itu kepada saudara-saudara saya. Kita nggak bisa sombong. Karena orang pertama yang Tuhan pakai dalam keluarga kami untuk membawa kabar baik adalah nenek kami. Seorang sederhana dan buta huruf. Tapi dia bisa dipakai untuk memenangkan seluruh keluarga dan memunculkan puluhan orang menjadi pendeta yang menyebabkan ribuan orang dibaptis untuk menerima Yesus. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan bisa memakai hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Keluargamu akan mengalami transformasi dan dipakai oleh Allah secara dahsyat karena karya salib Kristus yang luar biasa. Dan yang kelima adalah panggilan dari depan, yaitu tahta Allah. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Bahasa Yunaninya bema. Supaya kita setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, satu kali kita akan menghadap pengadilan Kristus. Harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan saya rasa Tuhan tidak akan bertanya, berapa uang yang kamu punya, berapa perusahaan yang pernah kamu pimpin, berapa hebatnya kamu, berapa gelar yang kamu miliki. Tapi mungkin Tuhan akan bertanya, berapa jiwa yang engkau sudah menangkan bagiku. Karena sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata, pergilah beritakan Injil. Bukankah dia akan menanyakan itu kepada saya dan saudara? Aku memberi kamu perintah untuk memberitakan Injil. Sudahkah engkau melakukannya? Berapa jiwa yang kau menangkan? Dan Alkitab berkata bahwa sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Tahukah saudara bahwa orang-orang yang menanggapi panggilan ini akan mendapatkan mahkota-mahkota dari Tuhan. Dan salah satunya adalah mahkota kemegahan, yaitu bagi orang-orang yang memenangkan jiwa-jiwa baru. Saya percaya bahwa penginjilan adalah sesuatu yang harus terus dikobarkan dalam setiap gereja, baik secara sinodal, baik secara lokal, dan juga dalam setiap pribadi orang Kristen. Alkitab berkata, beritakan firman baik atau tidak baik waktunya. Bahkan pada masa pandemi ini, karena iblis berpikir, wah, pandemi telah membuat semua gereja di dunia ditutup, pintunya tertutup, di-lock, dan tidak akan ada lagi orang menyembah Tuhan. Setan lupa strategi Tuhan itu lebih hebat.
Karena pintu gereja bisa ditutup, tapi pintu semua rumah, pintu setiap keluarga bisa dibuka, di mana ada persekutuan di sana. Ayah, ibu, orang tua, anak menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bukankah 2-3 orang berhimpun, Tuhan hadir di sana. Dan itulah gereja. Pintu gereja gedung bisa ditutup, pintu gereja rumah terbuka, dan jumlahnya tidak terbatas, saudara-saudara. Kami sendiri mengalami hal tersebut. Saya pada periode ini dipercaya menjadi Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia. Waktu pandemi itu datang, kita juga semuanya kan bingung. Kita pikir, apa yang kita harus lakukan? Tapi saya dapat rema dari Tuhan, saya bagikan kepada rekan-rekan semuanya, beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Kalau belum bisa langsung secara on-site, lakukan secara online. Ya, jadi kalau belum bisa tatap muka, nggak apa-apa tatap layar. Daripada tatap tembok, merenungi nasib, saudara-saudara, lebih baik mendengarkan berita firman melalui tatap layar, melalui Zoom, sehingga orang dikuatkan. Dan dalam 2 tahun pandemi ini, Sinode Gereja yang saya pimpin, GBI khususnya, itu telah membuka 400 gereja baru dan 300 pos pekabaran Injil. 700, saudara sekalian, dalam masa sulit. Dan ketika saya melaporkan itu kepada gereja mitra kita di Amerika Serikat, Church of God, beberapa bulan yang lalu, pertanyaan mereka adalah, bagaimana caranya? Semua dunia mengalami pandemi, kenapa sinode gereja Anda bisa membuka 700 gereja dan pospay? Saya berkata tentu karena karya Roh Kudus. Tapi saya bilang, tagline yang kita usung dalam 4 tahun terakhir ini, dan tidak akan berubah dari periode awal sampai periode akhir ketika Tuhan percaya saya menjadi ketua umum. Sehati menuntaskan amanat agung. Sehati menuntaskan amanat agung. Dan itu terus yang dikumandangkan. Dan saya percaya firman itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Justru pada masa pandemi orang butuh Yesus, saudara. Banyak orang takut, khawatir. Ini pandemi sudah mulai membaik. Orang takut peperangan. Orang takut cacar monyet, nanti cacar gorila, atau cacar apa lagi begitu. Orang takut krisis pangan, krisis ekonomi. Hanya Yesus jawabannya. Justru kita bukan menunggu-nunggu kondisi lebih bagus. Dunia ini bukan sorga. Dunia akan mengalami situasi yang walaupun kita tidak inginkan, tetapi menurut Alkitab ya pada akhir zaman akan datang masa yang sukar, masa yang sulit. Dan bukankah Yesus adalah pengharapan kita satu-satunya? Karena itu, ayo kita beritakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun engkau berada, di kota, di desa, beritakan Injil ke setiap kota. Nah, berikutnya, apa sih keistimewaan Injil dibandingkan dengan agama lain? Beberapa orang bilang, ngapain saya harus beritakan Injil? Kan semua agama sama, ada banyak jalan menuju Roma. Saya percaya firman yang berkata dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan. Bukan hanya memberitahu hal-hal yang baik secara moral, harus begini loh, jangan begitu loh. Injil sanggup menyelamatkan. Saya ingin menunjukkan ada 4 perbedaan yang sangat mendasar tentang kekristenan atau Injil, gospel, dengan agama, religion. Yang pertama, agama adalah usaha manusia untuk mencapai Allah. Dari bawah, dari tanah, inisiatifnya dari manusia, mencapai sorga. Tapi saudara tahu, usaha manusia dari bawah akan selalu gagal. Karena ada hukum yang namanya gravitasi. Apa yang kita lempar dari bawah ke atas selalu akan jatuh ke bawah. Hukum dosa berlaku seperti hukum gravitasi. Usaha manusia sia-sia. Karena Allah tinggal dalam terang yang tak terhampiri. Agama adalah usaha manusia mencapai Allah. Sebaliknya Injil adalah usaha Allah untuk mencapai manusia. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu.
Saya mau bilang, saudara boleh pergi ke gereja, baca Alkitab, tapi kalau engkau tidak dipilih oleh Tuhan, engkau tidak akan pernah jadi orang Kristen lahir baru. Beragama Kristen saja tanpa benar-benar bertobat dan tanpa benar-benar diselamatkan, bisa, saudara. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh ingin menjadi orang yang lahir baru, mengalami sorga, itu pilihan Tuhan. Jadi Injil adalah usaha Allah mencari manusia. Saya melayani di Bandung dan Jakarta, salah satu tempat ibadah itu ada di gambar, kita sebut sebagai Stairway from Heaven, sebuah gereja di Bandung. Nah, ketika dibangun, saudara-saudara, ini agak unik juga, dapat rekor muri, saudara, karena disebut gereja dengan tangga terluar terbanyak. Ada 99 tangga sampai dari bawah sampai ke atas, di atasnya ada wedding chapel dari kaca, dan kita bisa lihat pemandangan kota Bandung dari atas. Dan arsiteknya berkata, oh ini gedung bagus sekali Pak, disebut namanya Stairway to Heaven. Saya bilang enggak Pak, nama yang benar Stairway from Heaven. Loh, kenapa begitu? Kan enggak lazim from heaven, biasanya to heaven. Stairway to Heaven itu agama. Kalau kasih karunia Injil, itu adalah stairway from heaven. Yesus sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang naik ke sorga, kecuali Dia sang pemilik sorga, yang turun ke dunia, dan itu adalah Yesus Kristus. Saudara, kenapa kita harus memberitakan Injil, sedangkan sudah begitu banyak macam agama? Titik berangkatnya sangat berbeda. Saya mau bilang ya, Kristen itu nggak lebih baik dari Islam, dari Buddha, dari Hindu, dari Konghucu, dari agama yang lain. Kristen tidak lebih baik. Kristen berbeda 180 derajat dari semua agama yang lain. Jadi kalau saudara berpikir Hindu 1 langkah, Buddha 2 langkah, Islam 3 langkah, Kristen 4 langkah, lebih jauh untuk mencapai Allah. Tidak seperti itu, saudara. Tidak seperti itu. Arahnya berbeda. Kalau semua dari kiri ke kanan, ini dari kanan ke kiri. Kalau semua dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Itulah tangan anugerah. Itu sebabnya kita harus berkobar-kobar selalu untuk memberitakan Injil. Karena berita yang sangat unik yang ada di dalam kekristenan. Yang kedua, agama itu mengajar, sedangkan Injil menyelamatkan. Agama menawarkan pendapat, sedangkan Injil menawarkan pribadi. Dan pribadi yang ditawarkan adalah Yesus. Apakah Injil mengajar? Ya, mengajar orang yang telah diselamatkan. Tapi bagi orang yang belum diselamatkan, yang dibutuhkan adalah keselamatan itu sendiri. Seperti ada seorang pemabuk masuk sebuah lubang yang cukup dalam, dia teriak-teriak minta tolong, ada seorang yang kemudian datang, dan dia bilang, kenapa kamu jatuh, mabuk? Oh, lain kali jangan mabuk ya. Taati perintah Tuhan, jauhi larangannya. Dah. Apakah orangnya selamat? Tidak. Apakah nasihatnya bagus? Ya memang bagus. Tapi orangnya sudah ada di dalam lubang. Datang lagi orang yang lain berkata, kenapa kamu di lubang? Aduh, saya mabuk. Nah, lain kali ya, kamu harus melakukan hal yang baik, menjalankan hal yang baik, berpikir baik ya. Oke, sampai jumpa. Apakah nasihatnya bagus? Bagus. Tapi orangnya ada di dalam. Yang ketiga, datanglah seorang. Tidak banyak bicara. Dia mengulurkan tangannya kepada orang yang di lubang itu. Supaya orang itu menyambut tangan dan diangkat ke atas. Dan tangan yang diulurkan adalah tangan yang berlubang paku. Itulah tangan Tuhan Yesus. Dan setelah orang itu diangkat, diselamatkan keluar, Yesus mengajar, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itulah keistimewaan Injil daripada semua agama. Sehingga mengapa Alpha Course ini sesuatu yang harus dilakukan. Karena dengan demikian kita akan tahu bahwa keselamatan itu anugerah Tuhan. Free gift dari Tuhan. Dan ini bukan sekedar ajaran moral yang bagus, tapi Injil yang akan membawa orang pada keselamatan. Yang ketiga, agama menekankan amal perbuatan. Kalau kamu berbuat baik, mudah-mudahan kamu selamat masuk surga. Pada Yesaya 64 ayat 6 berkata bahwa kesalahan kita seperti kain kotor yang tidak layak di hadapan Tuhan. Agama mengajarkan syarat keselamatan adalah melakukan perbuatan baik. Do this, do that.
lakukan ini, lakukan itu. Mudah-mudahan kamu selamat. Hanya Yesus yang berkata, already done. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Apapun yang merupakan persyaratan keselamatan, sudah aku selesaikan. Tugasmu hanya menerima anugerah dengan percaya. Oh, saya sangat senang ketika Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Saya sangat gelisah kalau Yesus di atas kayu salib berkata, belum selesai. Wah, gawat saudara-saudara. Tapi bersyukur karena Tuhan telah menyelesaikan semuanya untuk kita, sehingga tugas kita adalah beriman terhadap anugerah Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita bisa selamat, itu sebetulnya adalah pemberian Allah. Anugerah artinya pemberian kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima pemberian keselamatan, bukan karena kita yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Inilah inti Injil yang harus disebarkan, yang sangat membedakan dari semua ajaran yang lain. Jangan pernah percaya bahwa orang Kristen bisa masuk surga kalau berbuat baik. Orang tidak masuk surga karena perbuatan baik. Perbuatan baik bisa meloloskan saudara dari penjara. Tapi perbuatan baik semata tidak akan pernah meloloskan engkau dari api neraka. Dibutuhkan karya salib Kristus. Kalau ada jalan lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan tanpa Kristus, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Mengapa Yesus mati di kayu salib? No other way. Tidak ada jalan yang lain. Karena itu berita Injil tentang Yesus harus dikumandangkan. Semua agama pasang iklan, dicari orang suci. Siapa yang mau suci? Ayo ikut agama ABCD. Injil berkata, dicari orang berdosa. Orang yang sehat tidak perlu dokter, tapi yang sakit yang perlu dia. Not to do, melakukan perbuatan baik supaya kita bisa selamat. But to be, menjadi manusia baru. Ciptaan baru dalam Kristus. Itu yang bermakna. Jika demikian, apakah perbuatan baik itu perlu? Tentu. Tapi itu bukan syarat keselamatan. Itu adalah buah, bukti, hasil daripada keselamatan. Yang terakhir, agama memberi kemungkinan keselamatan. Ya, mudah-mudahan, semoga, barangkali, mungkin, Injil memberikan kepastian keselamatan. Tidak ada jalan lain selain di dalam nama Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke sorga kecuali melalui aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Mereka pasti tidak akan binasa. Kalau sudah ada jalan yang pasti, mengapa cari jalan yang coba-coba? Dan Injil itulah yang harus diberitakan kepada semua bangsa. Bagian penutup, cara praktis memberitakan Injil. Pertama, beri kesaksian pribadi tentang kebaikan atau pertolongan Tuhan. Banyak cerita kesaksian pribadi saudara, bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Dulunya kita gimana, peristiwanya kita percaya Yesus bagaimana, dan setelah bertobat, perubahan apa yang kita alami. Before and after. Kesaksian pribadi, bukan perdebatan. Kesaksian pribadi itu sulit dibantah. Karena kita sendiri mengalami, dan kita membagikan kepada orang lain. Dan bukankah itu yang juga mewarnai pertemuan Alfa, sehingga kita bisa komunikasi dengan baik dan lancar. Yang kedua, ajak mereka ikut pertemuan Alfa, saudara sekalian, agar mereka percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Lalu doakan. Banyak orang bilang, saya isi mau mengajak teman saya, keluarga saya, makin mengenal Tuhan. Cuma ngomongnya apa ya? Pernah diajari 4 pokok Injil, ayatnya A, B, C, D. Pulang pelatihan lupa semuanya. Udah yang paling gampang, ajak ke Alfa aja deh. Bahannya sudah ada, videonya sudah ada, mentornya sudah ada, hanya duduk, ngobrol. Kalau sekarang sudah onsite, makan-makan. Waktu makan-makan hati kita terbuka, sukacita, Injil masuk. Saudara dapat berkat jasmani, dapat berkat rohani. Aduh, apalagi saudara-saudara. Nggak perlu bayar ini itu malah. Oh, kita mendapatkan tawaran yang begitu luar biasa. Marilah kepadaku, kata Sang Juru Selamat. Aku memberikan
kelegaan kepadamu. Jadi saya merekomendasikan gereja-gereja lokal juga untuk mengambil Alpha Course ini sebagai bagian penginjilan, terutama yang edisi konteks Indonesia ya, karena itu saya yakin sangat relevan sekali. Kesaksian-kesaksiannya pasti luar biasa, saudara. Orang-orang yang rasanya, waduh, nggak mungkin berubah, bisa diubah Tuhan. Hanya Injil yang bisa mengubah. Dan yang terakhir, bimbing mereka terus dalam komunitas sel, kelompok kecil, agar mereka makin kenal firman Tuhan dan imannya bertumbuh. Jadi setelah Alfa pun masih ada kelanjutannya, ya, komunitas saudara seiman yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini doa saya supaya Bapak Ibu Saudara yang mengikuti pertemuan pada hari ini benar-benar terdorong untuk memberitakan Injil melalui bahan-bahan Alpha Course yang ada, sehingga setiap kota, setiap desa mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.